Ya, halo assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya ngoceh lagi untuk berbagi kepada teman-teman semua. Baiklah teman-teman, dalam melakukan aktivitas kita, mengelola usaha kita, mengelola dagangan kita, itu terkadang omset naik, kadang omset turun. Nah, pada saat omset naik kita bahagia, pada saat omset turun kita susah teman-teman. Yaitu hal yang wajar ya teman-teman. Karena memang omset naik ataupun omset turun itu ya memang ada beberapa sebab teman-teman. Nah, mungkin salah satunya adalah kompetisi. Kalau kita jualan makanan, mungkin ada makanan lain yang mungkin saat itu sedang digemari oleh para konsumen kita gitu. Jadi omset kita menurun. Atau mungkin hal yang lain, teman-teman bisa diagnosis sendiri gitu. Nah, dalam sebuah bisnis, hal itu merupakan satu hal yang wajar. Dan juga dalam sebuah bisnis itu saling mendisrupsi itu adalah satu hal yang wajar. Disrupsi itu apa teman-teman? Nah, disrupsi itu atau disruptif itu merupakan kata sifat. Kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki potensi untuk satu mengganggu, yang kedua mengubah itu. Dalam suatu industri itu adalah yang dirubah adalah ya industri itu sendiri maupun pasarnya gitu. Nah, namun dalam hal usaha, dalam hal persaingan usaha itu disruptif yang fair itu adalah dengan cara inovasi, bukan dengan cara-cara yang lain, bukan dengan cara-cara jegal-menjegal atau guna-guna atau mengganggu-mengganggu yang tidak ilegal teman-teman. Nah, dalam hal ini adalah inovasi. Nah, inovasi itu apa sih sebenarnya? Inovasi itu yaitu tindakan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kemudian mengembangkan ide. Kita udah punya usaha, kita kembangkan, ada ide apa lagi ini untuk agar produk kita, barang maupun jasa kita lebih bisa lebih dekat dengan customer. Nah, itu butuh kreativitas kita teman-teman. Nah, bagaimana kita melakukan praktek-praktek disrupsi ini, teman-teman? Nah, kita harus tahu nih, harus tahu yang namanya unmet needs, teman-teman. Unmet needs. Nah, apa itu unmet needs? Unmet needs itu adalah kebutuhan, harapan, ataupun tuntutan yang belum terpenuhi atau belum tercapai. Nah, misalkan customer ini menginginkan satu unmet needs itu, katakan kalau disebut angka inginnya 90. Nah, itu baru mencapai produk ataupun barang ataupun jasa, produk yang beredar itu baru mencapai katakan 50 angkanya. Nah, kita sebagai inovator yang akan melakukan praktek disrupsi itu harus mampu memberikan yang lebih dari 50 gitu. Syukur-syukur bisa 90, kalau nggak bisa kita paling nggak setengahnya, yaitu 70, 75. Itu harus senantiasa kita lakukan itu, kita pikirkan. Agar apa? Agar produk kita bisa mendisrupsi produk-produk yang ada. Nah, ini tidak hanya industri besar saja teman-teman yang terjadi pada saat ini, atau fenomena yang terjadi pada saat ini, perilaku belanja yang beralih dari offline ke online, itu kan disrupsi teman-teman. Jadi inovasi yang dilakukan oleh katakanlah marketplace yang sekarang ada, kemudian yang lagi heboh yaitu TikTok Shop, itu sebenarnya bentuk inovasi untuk mendisrupsi pola belanja yang itu merupakan bisnis tersendiri selama ini secara offline digantikan oleh online itu. Namun memang dalam hal ini dibatasi oleh pemerintah karena ada indikasi yang mengarah kepada monopoli. Oke, kita perlu apresiasi batasan yang diberikan oleh pemerintah. Namun dengan catatan pemerintah juga tidak
boleh mematikan satu inovasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Nah, bagaimana kita sebagai para pedagang-pedagang kecil seperti ini, praktek-praktek disrupsi itu dalam bentuk apa gitu? Ya, sekali lagi teman-teman, ini kaitannya dengan inovasi. Nah, inovasi sederhana saja teman-teman. Inovasi sederhana yang bisa dilakukan adalah kalau misalkan kita dagangan kita berupa makanan kemasan, ya yang tadinya kemasannya kurang bagus, kita bikin kemasannya lebih bagus. Kemudian formula dari makanan itu sendiri, kita bikin formula baru yang lebih bisa memenuhi harapan dari konsumen kita. Ataupun dari segi layanan, kita terapkan layanan dengan jemput bola. Nah, itu kemudian kalau misalkan dari segi varian kita hanya 1 atau 2 varian, kita tingkatkan menjadi lebih banyak, menjadi 4, 5, 6 varian biar lebih menarik begitu teman-teman. Dari segi rasa dibikin lebih mantap. Nah, itu. Jadi inovasi-inovasi seperti itulah yang bisa mendisrupsi, artinya bisa meningkatkan unmet needs dari customer gitu. Yang tadinya unmet needs yang bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha itu hanya 50, kita bisa tingkatkan menjadi 60. Nah, itu otomatis kita bisa melakukan praktek-praktek disrupsi gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.